Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah tulang kana meringiki kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk paselenarangi kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus tanda syukur kita lauri kuangnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhingga yang telah dicurahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari kumeluk ke rekengi pak berengku kalian tidak mampu menghitungnya. Jadi Allah hanya memberikan terus nikmat kepada kita, maka nikmat itu harus kita syukuri, kita manfaatkan. Karena nikmat itu sendiri ada dua sisi. Sisi pertama, nikmat bisa mengantarkan pada rahmat Allah. Sisi kedua, nikmat bisa mengantarkan pada laknat Allah. Jadi ada sengam mengatakan semua nikmat Allah itu mengantar pada rahmat tidak. Jadi Pak Berena Puang Allah Ta'ala bukan saja dari segi materi, kesempatan, kekuatan, pokoknya semuanya itu nikmat Allah. Kalau mau mengantarkan pada rahmat Allah, manfaatkanlah. Kesempatan manfaatkan, kekuatan manfaatkan ke jalan yang diridhai Allah. Lebih-lebih yang berbentuk materi, aki gunangi lauri agamanya. Apabila kita manfaatkan semuanya itu, maka nikmat itu akan mengantarkan pada rahmat Allah. Sebaliknya, apabila nikmat tidak dimanfaatkan ke jalan Allah, tidak dimanfaatkan ke jalan yang diridhai Allah, maka nikmat itu akan mengantar pada laknat Allah. Dan termasuklah juga kesempatan pada subuh hari ini ada paket yang disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, man hadara salatu subuhi fi masjidin jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjati umrah taman. Siapa yang hadir di masjid salat subuh berjamaah, ini paket ya. Jadi siapa yang hadir salat subuh di masjid berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian dia luangkan waktunya duduk-duduk yadhkurullah, berzikir-zikir atau mengingat Allah, termasuklah menuntut ilmu itu bahagian daripada zikrullah, lakukan pendekatan secara intens kepada Allah. Hatta tatlu'an syams, gangkanna engke mumpuk mata soe. Jadi bunga mumpukna mata soe itu dinamakan suruk. Jadi ia mutommat tu rasanya solat istirahat dengan solat duha, karena solat duha di awal duha namanya suruk, bukan artinya bukan mumpuk mata soe. Jadi sampai duha makan nana kutu gaul sampai batasnya sebelum matahari tergelincir. Jadi malam pe motonna tu sampai duha ya. Jadi pamula reka waktu suruk di situ dimulai ya. Ia paket thumma shalla rak'ataini, kemudian dia lakukan salat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjati umrah, lolongan itu pahala haji dan umrah suku.
Jadi rugilah seseorang kalau dia tidak luangkan ambil paket ini. Ya, rugilah seseorang kalau dia tidak upayakan ambil paket ini. Nah, sahabat ia manasai hadis ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita awali pengajian kita dengan hadis tadi supaya ada semangat, ada motivasi, karena terus terang iblis, jin, setan selalu saja mengganggu terus, banyak bisikan-bisikannya ke dalam hati kita dari kuengkade cemelu kugau. Ya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, jadi baiklah kita akan lanjutkan bahasan atau kajian kita tadi malam, pemahaman tarekat secara benar di dalam ilmu tasawuf. Pengertiannya saya sudah sampaikan tadi malam. Lanjutan bahwa tarekat secara umum itu ada dua macam. Yang pertama tarekat wajib dan yang kedua tarekat sunnah. Jadi penekanan di dalam buku yang saya tulis itu kita tekankan dulu pada tarekat wajib. Ternyata kita semua ini sedang bertarekat. Ya, sedang bertarekat. Artinya sedang menjalankan syariat Allah. Karena tadi malam saya sampaikan bahwa tarekat itu adalah jalan. Dari kata tariqatul, jalan. Jadi maksudnya jalankan syariat Allah, jalankan aturan-aturan Allah. Jadi yang wajib pada badanna sampajangi. Jadi terus lagi metode dan tata cara, itu semua artinya tarekat dari segi bahasa. Jadi salat tata caranya kita sudah paham semua. Puasa, zakat, haji itu semua ada tata caranya, ada metodenya. Jadi artinya kita ikuti saja cara-caranya itu. Jangan bikin lagi cara-cara lain. Ya sesuai dengan petunjuk agama. Hanya intinya di sini salat, ya salat intinya di situ adalah lazizatul arwah. Jadi salat intinya adalah lazizatul arwah. Anyamannya mengenah nyamai. Jadi itu intinya, kita disuruh salat nasabah nyawata menengi tania nyawata de gaga sempajan. Jadi itu intinya. Jadi sisa metodenya, cara-caranya ikuti. Syarat wajibnya, syarat asana, rukunna, ikuti secara sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma qama as-salat fatamma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha qalatis salat hafizakallahu kama hafaztani." Siapa yang berudu lalu dia perbaiki cara udunya, tumbaqama salat napalukan atau tongnya sampajanna fa'atamma ruku'aha, dia sempurnakan rukuknya, wa sujudaha sujudnya, wa qira'ata fiha bacaan-bacaan di dalamnya dia sempurnakan semua. Qalatis salat, matten itu sampajannya. Salat kita ngomong, kata Nabi. Apa omongannya salat? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya, jadi rugilah seseorang kalau dia tidak perbaiki cara salatnya. Jadi itulah sehingga salat ilmunya ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya. Yang lalu kita sudah sampaikan, sisa kita mantapkan. Inilah yang harus dijalankan dulu dengan baik. Lalu lanjut dari itu, masih tarekat wajib. Ini substansinya saja.
puasa, ya puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Intinya adalah sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Jadi intisari atau disyariatkannya itu puasa itu karena kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Apa itu? Kesehatan. Surga dunia sesungguhnya itu adalah kesehatan. Jadi resep untuk sehat baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani adalah puasa. Jadi yang diwajibkan Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar daripada Ramadan sunnah, tergantung kita. Jadi itulah inti carinya bahwa kita berpuasa karena mau selalu sehat. Buat apa tinggal di dunia lama dari ko lasami iparakai? Ya. Namun maiga duit, maiga warang para dari ko lasami iparakai. Itu namanya masedi. Asam urat ni iparakai, kolesterol ni iparakai, dan lain-lain sebagainya. Apa artinya hidup? Ya, apa artinya hidup? Jadi inilah semua bentuk tarekat wajib. Ya, puasa intinya kita akan diberikan kesehatan secara prima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tercatat dalam sejarah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari dokter Islam pertama di dunia namanya Ibnu Sina. Dicatat bahwa Rasulullah kesehatannya sangat luar biasa. Dialah jasad manusia yang tersehat di dunia bahkan sampai kiamat dunia. Itu pernyataan di dalam kitabnya Ibnu Qayyim. Nah, di situ maksudnya Rasulullah resep kesehatannya itu pertama pola makan, pola tidur, kemudian makanan-makanannya itu dijaga ketat. Jadi ada istilahnya lebih baik lakukan pencegahan daripada pengobatan. Nah, pencegahannya itu ini pengamalan ini tarekat betul lah ya. Jadi tarekat itu jalan praktekkan supaya bermanfaat sama kita. Ajak dari ke maka daerah pada reke lu talita tahu salah itu ilmu hitam itu ya, tahu usah. Ini dulu ya tarekat wajib. Jadi jalankanlah sesuai petunjuk Rasulullah. Pola makannya itu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian keterangan dari Ibnu Majah dengan Aisyah, yaro Nabi tanere komandre kalau dia makan roti terus sampai selesai. Artinya apa? Kalau kita makan yaro pakan renge reke, yaro pakan renge, ini pola makan dari Indonesia dari kongka coto, konro, barona, cepa, ego semana, ipon manan ripiringnya. Ya, kita tidak tahu bahwa si kenamu gare ke iye pasti campur kue. Nah, itulah penyebabnya sehingga kenapa banyak orang sakit, komplikasi penyakitnya. Ini kolesterol asam urat dan lain sebagainya. Nah, karena itu ini harus diilmui, makanya ilmu kesehatan wajib juga dipelajari karena terkait masalah kesehatan kita. Dan memang dari seluruh negara yang paling banyak penyakitnya itu salah satu diantaranya adalah Indonesia. Karena itu pola makannya, ya pola makannya kurang benar, ya. Jadi itulah sehingga kalau kita makan disesuaikan juga dengan golongan darah. Jadi ropakan range sesuaikan golongan darah O atau A atau AB. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semua perlu dijalankan demi kesehatan kita. Ya. Selain daripada itu pola tidur Rasulullah kata Aisyah dari kumil wantin Nabi ta napangu jalena. Jadi dalam keadaan wudu baru berbaring dari di tempat tidur
baru menghadap ke kiblat. Jadi pada reken dari keongkat tu mate ipanuk dari reken ri lahat lian lahatnya baru dikasih miring jadi telinga kanan di bawah. Ya. Jadi begitu cara tidur Nabi. Jadi nanti kalau misalnya sudah perjalanan tidur, ya gili di kiri kanan tidak ada masalah, tapi pas dingin gili sih. Ini sudah diteliti. Kenapa dianjurkan miring ke kanan? Hasil penelitian ini saya kombinasikan dengan pendekatan hadis dengan penelitian. Ternyata tidur yang miring ke kanan atau seperti mayat di dalam lahat itu, paru-paru, jantung, pernapasan itu bagus. Ya, bagus. Membantu kesehatan. Ya, jadi begitu. Ini sunnah. Ya, sunnah Nabi itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum lagi tidur diusahakan supaya jangan mimpi buruk. Diusahakan jangan mimpi buruk. Bagaimana caranya? Kita baca beberapa ayat. Selain daripada doa tidur itu sendiri, Bismikallahumma ahya wa amut, diusahakan sebelumnya itu baca ayat kursi, baca trikul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, minimal itu. Baru terakhir kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Ini dalam keadaan berbaring. Jadi kalau misalnya belum lagi hilang ingatan kita, walaupun sudah dibaca itu Bismikallahumma ahya wa amut, antarlah diri kita dengan zikir sampai tertidur betul. Insya Allah tidur kita itu berkah, ibadah. Nah, ini perlu dijalankan demi kesehatan kita. Ya, demi kesehatan kita. Jadi bahasa mana nih perlu ya dijalankan, istilahnya ditarikakan aja ada lagi dulu. Ya, karena ini sangat-sangat berguna pada diri kita. Terus lagi masih masalah kesehatan, perbanyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Jadi tergantung kita, lihat saja kondisinya. Terus makanan-makanannya herbal. Ini semua yang dijalankan Nabi, sehingga tercatat bahwa kesehatan Nabi sangat luar biasa. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi itu intinya kenapa disyariatkan puasa, karena kebutuhan kita, namanya kesehatan. Lalu lanjut lagi, ini masih contoh tarekat wajib, adalah zakat. Ya. Jadi zakat, infak, sedekah. Jadi perbedaannya zakat, infak, sedekah. Kalau zakat apabila harta sampai nisabnya maka wajib dizakati. Kalau tidak sampai namanya infak, namanya sedekah, tergantung kita. Nah, intinya kenapa kita disuruh berzakat? Kita sesuai dengan kemampuan kita aja tuh pasal lewe. Ya, jadi begitu. Kemudian kandungan kedua daripada sedekah itu adalah umpan rezeki. Jadi sedekah itu kandungannya yang kedua adalah umpan rezeki. Terus yang ketiga, sedekah itu adalah obat. Ya. Jadi sedekah itu adalah obat. Jadi luar biasa petunjuk agama kita. Jadi ya perlu dipaham, dapat dibuktikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hal-hal itu sunnah, kalau yang wajib tidak ada toleransi, wajib semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus yang kedua, kuntu qalilatan fakat tartani, kata harta. Kuntu qalilatan fakat tartani. Aku ini sedikit, tapi karena kamu sudah suka berbagi, bersedekah dan seterusnya, maka saya menjadi banyak. Jadi sebenarnya sedekah itu pengembang harta, berkahnya di situ luar biasa. Jadi jangan khawatir, jangan takut masalah sedekah. Ini ikuti saja petunjuk. Kalau kita ikuti petunjuk pasti dapat berkah, pasti dapat rahmat. Ya. Yang ketiga, kuntu sagiratan fakabbartani. Aku ini kecil,
tapi karena kamu suka berbagi, fakabbartani, aku menjadi besar. Yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaitani, aku tinggal sama kamu sementara, tapi karena kamu suka berbagi, maka saya akan tinggal nanti selama-lamanya sama kamu. Dan yang kelima, kata harta, kuntu adu kunta harisi, ya, kunta harisi. Dulu kamu jaga saya, fal ana sirtu harisaka, maka sekarang saya jaga kamu. Nah, inilah rahasianya kenapa kita disuruh berzakat, berinfak, bersedekah. Jadi 5 rahasianya di situ. Nah, yang bahasa mana nih harus dipraktekkan dalam keseharian kita, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu substansinya zakat. Nah, ini masih tarekat wajib. Yang terakhir tarekat wajib adalah haji. Ya, haji. Saya lihat dan saya amati di antara 5 rukun Islam ini yang paling digemari orang adalah haji. Ya. Sampai daftar tunggunya sekarang antriannya panjang sekali. Ada sampai 40 tahun baru bisa berangkat. Ya, kalau baru itu terakhir saya dengar 20 tahun. 20 tahun yang mendaftar tahun ini. Ya. Jadi sebenarnya, ya, haji kan di situ juga dikatakan Allah, man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi orang yang punya kemampuan, hanya niat kita wajib berniat dari sekarang, ya, supaya betul-betul rukun Islam kita ini 5 ini bisa sempurna. Jadi almarhum Guru Tawahab itu pernah disampaikan dalam sebuah manasih haji, situngan natu perlu matuni maniak makukui, ya, perlu matuni maniak makukui yang belum haji. Nanti, ya, masalah kemampuan itu bukan kemampuan kita, itu dari Allah. Tugas kita hanya doa, usaha, tawakal. Tapi ini untuk haji maniak miman nih, ya, maniak miman direke. Jadi supaya Allah nanti akan kabulkan, tapi itu tadi doa, usaha, tawakal. Tapi yakin Bapak Ibu, kita ini ada pengalaman. Kalau betul-betul niat kita ingin ke tanah suci, yakin Allah akan berikan jalan. Jadi jangan kekuatan akal dipakai, jangan. Jadi situ ada rahasia Allah. Kalau niat kita bagus, betul-betul lakukan pendekatan secara intensif kepada Allah, macinalah dan yakin ada saja jalannya. Ya. Jadi haji maknanya, ya, jadi saya berikan saja kenapa diwajibkan berhaji. Maknanya saya amati adalah simbol perjalanan menuju akhirat. Ya, jadi pergi haji atau pergi umrah itu simbol perjalanan menuju ke negeri akhirat. Ya, pertama dari komeluki lakukan atau menerima haji, apakah haji atau umrah, itu dana kita store memang lebih awal. Ya toh? Jadi maknanya sebelum kita menyeberang ke negeri akhirat, store memang ini bekal hidup kita di akhirat. Karena semua dasar kehidupan di akhirat ternyata rilino ikaresoi. Pahami? Semua dasar kehidupan di akhirat di dunia semua. Karena Nabi ada mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang akhirat. Nah, inilah sehingga saya katakan bahwa semua dasar kehidupan di akhirat itu di dunia. Jadi orang yang tidak mempersiapkan untuk hidup di akhirat, ingat, orang yang tidak mempersiapkan untuk hidup di akhirat, ranaka onronda. Karena dia tidak percaya bahwa kita akan dihidupkan kembali di negeri akhirat. Jadi tanda yang mempersiapkan kehidupannya di negeri akhirat itulah ibadah. Contoh lagi, seandainya
tidak ada kehidupan di akhirat, maka kita tidak buat kajian-kajian seperti ini. Buat apa kan? Ya karena kita yakin bahwa ada kehidupan di akhirat dan di sana adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi, maka kita memperbanyak persiapan hidup ke sana. Sehingga Rasulullah ada mengatakan, aqyasun nas aktarahum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Jadi manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Maksudnya banyak mengingat kematian adalah ibadahnya diperbaiki. Ibadahnya diperbaiki. Dia nak selenda rekin nak pugau rasanya sempaja. Dia betul-betul kualitaskan. Jadi ibadah yang berkualitas itu adalah ibadah yang diilmui. Dia boleh berkualitas ibadah kalau tidak diawali dengan ilmu. Nah, itulah sehingga pejepui olok jama-jamangnya nampai pugau supaya berkualitas. Nama iga mau pare ke sur-sur selenge makokoe mas sempajangi asalenna mas sempaja, mapuasa asalenna mapuasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti di akhirat ketika dibuka semua amal ibadah kita, nampai tahu masa sekali, ya baru muncul penyesalan itu. Nah, sahabat makmur modelnya asalnya. Jadi makanya sebelum datang penyesalan yang sesungguhnya, mari kita maksimalkan memang dari sekarang. Jadi harus diilmui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali bahwa haji itu saya amati adalah simbol perjalanan. Nah, jadi kita store memang. Jadi setelah sampai kita punya nomor porsi, nah, jawaban rekin ceritanya masuk di bandara, nah, terus pesawat sudah meluncur, apakah langsung ke Madinah atau langsung ke Jeddah, itu simbol ibaratnya tubuh kita, mayat kita itu sudah digotong menuju ke alam barzah, alam kubur. Jadi ketika kita berada di pesawat itu, kita hayati kode gaga patulunna pengala taala. Nata denna iya pesawat labuk ni capuk ni. Ya, jadi di situ saya biasa pelajari betul-betul kuasanya Allah. Ketinggian pesawat sampai beberapa ribu kaki. Jadi kalau dek gaga dek pemasinan pengala taala, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, jadi itu diamati bahwa makone he gambaran na he tahu nareko igoton nireke ya itandu nireke lokari kuburu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita sampai apakah di Madinah atau Mekah atau Jeddah, kita kan sudah difasilitasi, dijemput dan seterusnya. Nah, pertanyaannya nareko melok nireke icabut nyawa tak poler itu buta. Iga nak jempu nyawai. Ya roh? Iga nak jempu nyawai. Jadi sebenarnya ketika roh dipisahkan dari tubuh, engkamanan itu amala-amala tak jempu. Kemana nih? Jadi rugilah seseorang kalau dia tidak perbaiki ibadahnya. Jadi penjemput paling utama itu adalah sholat. Napa macam mana lain itu? Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, itulah sehingga dikatakan tadi oleh Ibnu Qayyim lazizatul arwah. Nah, terus lagi dalam perjalanan kita misalnya di hotel, kita sudah fasilitasi makanannya sudah terjadwal pagi, siang, malam. Makotonna tumatuk gambaranna riasir mundri. Jadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sisa kita menikmati. Dek nagaga setelah makareso. Nah, sabab Quran ikareso di akhirat. Jadi onrok kareso situnganna tu di lino. Di akhirat sisa menikmati. Makanya akhirat itu disediakan hari pembalasan. Hari pembalasan. Jadi nareko mega amalatta, makanya amalatta rino maka dibalas dengan surga oleh Allah, tapi nareko majak reke amalan tahu dibalas dengan neraka. Begitulah seterusnya. Ya, sehingga dunia itu kenyataannya susah senang silih berganti. Ya, bagaimanapun usahanya orang untuk mendapatkan kesenangan terus sulit Pak, selalu ada saja. Ya.
Karena memang ini dunia tempatnya susah senang silih berganti. Itu tanda kekuasaan Allah. Kapan manusia bisa senang terus? Dan nanti di surga. Jadi nanti di surga karena dibalas dengan kenyamanan, nyaman nama terus dia agak susah. Manusia yang ada di neraka susah mat terus dia agak nyaman. Jadi itu sehingga kembali bahwa manusia yang paling cerdas itu manusia yang memperbanyak mengingat kematian. Artinya dia selalu berusaha bagaimana dirinya bisa menjadi sumber kebaikan, bagaimana dirinya selalu bermanfaat kepada sesamanya. Maka itu dikatakan manusia yang paling cerdas. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi itulah makna daripada pelaksanaan ibadah haji sebenarnya itu, gambaran atau simbol menuju ke negeri akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya rasa inilah pertama contoh-contoh daripada tarekat wajib. Kemudian kita pindah pada tarekat sunnah. Ya. Jadi tarekat sunnah yaitu kumpulan-kumpulan atau amalan-amalan sunnah yang telah dipraktekkan mulai pada Rasulullah itu sendiri, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi amalan-amalan sunnah itu dikembalikan kepada kita semua pelaksanaannya, tapi dengan catatan harus ada metode yang sudah dilakukan ulama-ulama sebelumnya. Jadi bukan membuat metode tersendiri, bukan. Kalau hal ibadah tidak boleh mengada-ada. Ya. Jadi itulah sehingga kalau kita mau bentuk tarekat yang bersifat sunnah, maka harus ada mursyid, harus ada guru yang ahli di bidangnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Aku tanalaluku ri ahlina dareku engka ko de missing ya tu jama-jamange. Jadi waktu anda dareku engka reke melu ipajopa mau dipraktikkan, kita bertanya dulu. Itulah tadi saya bilang, ilmui dulu baru kita praktekkan. Ya, ilmui dulu baru kita praktekkan. Ya, supaya mantap nanti kan? Ya, mantap. Kemudian untuk mencari mursyid itu tidak sembarangan. Ya. Jadi ada ada aturannya itu, ya. Ada aturannya sesuai dengan bentuk tarekat-tarekatnya itu. Jadi contoh tarekat yang saya sampaikan tadi malam itu adalah tarekat Naqsabandiyah. Ya, jadi ini tarekat Naqsabandiyah atau pada umumnya tarekat itu sama untuk sampai kepada Allah, ma'rifatullah. Hanya metodenya masing-masing berbeda dan namanya juga sesuai dengan kalau saya amati di buku yang saya tulis itu samanna na abadi kangi asenna gurunna. Ya. Jadi samanna reken na abadi kang asenna gurunna. Metodenya itu sedikit bedanya. Ya, sedikit je. Hanya masing-masing punya ciri khas. Itu saya lihat dari bentuk-bentuk tarekat. Nah, khusus tarekat Naqsabandiyah dan ini juga secara pribadi ini saya praktekkan secara pribadi. Tarekat Naqsabandiyah. Jadi tarekat itu ada yang berbentuk secara jamaah, ya. Dulu itu begitu, ya. Tapi kalau kita mendapatkan ketenangan, bisa kita jalankan secara pribadi, amalkan secara pribadi, cari waktu tertentu. Ya, seperti yang saya praktekkan sekarang ini, saya di depan rumah itu buat baruga. Ya, buat baruga luasnya 9x9. Itu memang niat saya itu untuk beruzlah. Ya, bersunyi-sunyi untuk bertakarrub dengan ada waktu tertentu saya di situ bersunyi-sunyi lakukan ini. Ya, jadi ada ketenangan. Ya, ketenangan, jadi pembersihan hati dan seterusnya di situ saya. Di samping juga ada pengajian setiap bulan datang di situ. Ya, terus lagi anak-anak yang saya berikan kuliah di Mangkos itu saya suruh saja datang di Baruga untuk kuliah.
Jadi itu yang saya sudah praktekkan, ternyata betul enak, betul perasaan kita tenang. Nah, jadi karena tidak ada istilahnya rekin seperti dulu bahwa tarekat itu begini dan seterusnya, tapi sistemnya, caranya gampang, tetap isinya tetap itu dijalankan, hanya kesinya saja di luar kita rubah. Nah, apa inti ajarannya tarekat Naqsabandiyah? Pertama, taubat. Semua model tarekat itu di situ pertama. Ya, pertama taubat. Jadi taubat dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke petunjuk yang sesungguhnya. Ya, jadi taba yatubu taubatan. Jadi kembali kepada petunjuk yang sesungguhnya. Ya. Jadi itulah sehingga Rasulullah sampaikan, ya ayuhan nas tubu ilallah wa astaghfiruh fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaum mi'ata marrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah. Betul nak li suki bai menrilalenna puang Allah taala. Jadi itu maksudnya ya. Ya ayuhan nas tubu ilallah, sininna rupatawe, bertobatlah. Artinya li suki rilalenna puange, li suki petunjukna puange. Fa ini atubu ilallah, kata Rasulullah, majapunna iya taubat ka ripuange wa astaghfiru ubacai astaghfirullahaladzim wa atubu ilai. Jadi maksudnya dari kotuli ibaca reke istighfar fil yaum, setiap hari mi'ata marrah 100 kali, itulah yang akan menetralkan perjalanan manusia. Kan begini Pak, tubuh kita ini diibaratkan mobil ya. Ya, tubuh kita ini ibaratkan mobil. Jadi perjalanan kita itu kiri kanan, kiri kanan. Jadi ini jalan ya menuju ke surga, jalur kanan. Toh, jalur kanan. Jadi untuk menuntun perjalanan kita menuju surga, inilah istighfar. Jadi pada tuh hari ke mu'oto alamatnya sudah jelas, toh. Jadi kalau kita selalu membaca istighfar setiap hari minimal 100 kali, maka perjalanan kita itu insya Allah lurus-lurus nanti. Jadi itulah bantuannya sebenarnya tuh, perbanyak istighfar itu untuk memperbaiki perjalanan kita. Nasabah, engkau tuh makhluk halus namanya jin, setan, iblis, tulinador kilor kiri. Ya, jadi manfaatnya istighfar itu dia arahkan kita ke kanan. Ya, jadi itulah maknanya sehingga kita disuruh beristighfar. Satu. Kemudian yang kedua, rahasia daripada istighfar itu, man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka Allah jadikan kepadanya, Allah berikan kepadanya setiap ada yang dia sedihkan, Allah akan berikan sesuatu yang menggembirakan. Setiap ada kesempitan, engkar ecipirenge, Allah akan berikan jalan keluar. Waradaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan jalan rezeki datangnya tak disangka-sangka. Itu rahasia istighfar. Ya, rahasia taubat. Jadi kenapa semua ulama-ulama sufi yang masuk dalam tarekat itu pertama itu rata-rata taubat dulu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, uzlah. Jadi ajaran pokoknya daripada tarekat itu uzlah. Apa artinya uzlah? Pengasingan diri dari manusia ramai. Ya, jadi di sini berbeda-beda lagi caranya memahami istilahnya uzlah. Ya, jadi bukan berarti fisiknya diasingkan, tapi ini di dalam hati, ini di dalam. Jadi ada yang memahami bahwa kalau dalam kondisi sekarang ini sulit kita sulit kita menghindar dari keramaian. Sulit. Beda dengan dulu. Ya, beda dengan dulu. Nah, saya kombinasikan tasawuf klasik dengan tasawuf modern. Bagaimana caranya mempraktikkan istilah uzlah? Walaupun kita berada di keramaian,
tapi hati kita tetap sejuk. Ya, saya ingat filosofi ikan. Ya, filosofi ikan di laut. Ikan mengatakan, air kamu asing, karena saya tidak bisa hidup tanpa air. Ya, itu filosofi ikan. Kami tidak bisa hidup tanpa air. Tapi kata ikan, selagi masih ada hayat di kandung badanku, kamu asing, tapi kamu tidak bisa asingkan diriku. Coba perhatikan Yorubalewe itu. Mondo riwayatasi komat matik kebalik reke detu gaga bale polaritasi ko itunu-tunu reke na tidak butuh garam, pasti butuh ki garam. Padahal dia kan diambil dari air garam, wetasi. Kenapa tidak asin dia? Di situ saya pelajari. Beginilah juga makna daripada uzlah. Sekalipun kita berada di zaman digital, sulit kita menghindar dari keramaian dan seterusnya, harus hati kita di dalam dijaga. Apa itu? Perbaiki zikir. Ya, perbaiki zikir. Jadi zikir kita jangan putus. Ya, zikir kita jangan putus dalam. Terus lagi yang kedua, tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengarkan kita. Maka itu harus diperhatikan. Ya, masiri kije ko mapaku na sautulin itu ke puangnya. Ya, masir kije ko mapaku na kaligat di puangnya. Nah, kalau itu ditanamkan di dalam hati kita, maka samalah tadi gambarannya ikan itu. Sekalipun kamu air asin, tapi selama ada hayat ikan di badanku, kamu tidak bisa asingkan diriku. Ya, sama juga ini, karena penilaian Allah selama ini kan hati kita. Ya, jadi bukan penampilan dan lain sebagainya, penilaiannya adalah hati. Jadi makanya hati selalu dibasahi atau disirami dengan zikrullah. Ya, sama lagi contoh, ada seorang anak muda diajak sama ayahnya jalan-jalan di suatu kebun, ya, jalan-jalan di suatu kebun. Dalam perjalanannya itu anak itu melihat pohon tumbuh besar rindang. Lalu pohon yang ada di sekitarnya itu mati mana. Jadi anak itu langsung bertanya sama ayahnya, ayah, coba kita lihat itu pohon yang satu itu tumbuh subur rindang dan berbuah. Tapi kenapa pohon yang ada di sekitarnya pada mati semua? Pada mati semua. Karena ayahnya ini adalah ulama sufi, dia arikan ke situ. Nah, coba perhatikan itu. Perhatikan itu. Kenapa pohon ini tumbuh subur, rindang dan berbuah, sementara pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu pada mati. Ini nak, pohon ini ada yang perhatikan secara khusus. Pagi sore engkau boloi, engkau sirami. Ya, engkau parakai sehingga tumbuh subur rindang berbuah. Iya henae maka mati mana dek gaga parakai dek gaga boloi jadi mati. Makutona tu gambaranna atiye Bapak Ibu. Sekalipun kita berada di zaman digital, zaman keram seperti itu, tapi hati kita tidak pernah lepas zikir. Itulah gambarannya pohon itu tumbuh rindang dan berbuah. Jadi makanya zikir jangan lepas. Jadi zikir yang paling ya tadi malam kan disampaikan ya zikir hati. Cukup kita lafaz Allah 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 dimanapun kita berada. Jangan lepas itu Pak. Jangan lepas itu. Jadi sama tadi gambar itu pohon itu ada yang perhatikan khusus sehingga tumbuh subur rindang. Ia selesai pada maka mati mana. Jadi itulah gambaran sekarang manusia. Jadi banyak yang resah, gelisah dan seterusnya karena dia sendiri makurasara padahal engkau amalannya. Jadi zikir harus selalu berkesinambungan. Inilah makna daripada uzlah. Itu yang kedua. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu ya supaya kita dapatkan paket haji dan umrah, salat duha. Yang ketiga, zuhud. Ya, zuhud. Bagaimana memahami zuhud ini dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi zuhud itu kalau pemahamannya tasawuf klasik itu nak bokori lino, dia nak jampang lino. Ya, kalau saya amati membaca dengan referensi lain, saya ambil jalan tengah. Ya, jalan tengah. Jalan tengahnya apa?
mendapat rezeki dari Allah atau nikmat dari Allah, hati tetap biasa-biasa. Mendapat ujian atau cobaan dari Allah, hati juga usahakan biasa-biasa. Jadi genggam intinya dunia beserta isinya cukup dalam genggaman saja. Yang ada di dalam hati kita adalah Allah. Nah, ini praktik daripada zuhud. Jadi dunia beserta isinya cukup dalam genggaman saja. Jadi batuan ajakna ipat tamalat riyatiyah. Yang ada di dalam hati kita pemiliknya Allah. Jadi zikirnya di dalam. Jadi suatu saat pemberian Allah karena hanya sampai di tangan kita pasti akan hilang. Jadi kalau lenyap rekeng dia mereka ipat tamariyatiyah kan hati tetap tenang. Ya, lepas. Nah, terus lagi praktek daripada zuhud itu saya ambil prinsip tukang parkir. Ya, apa prinsipnya tukang parkir? Tukang parkir itu tidak pernah merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Jadi ini juga bisa kita praktekkan, jangan merasa memiliki, hanya dititipi. Harta titipan Allah, anak, istri, suami titipan Allah. Jadi ketika sang pemiliknya mengambilnya, silakan. Iya toh? Jadi begitu. Coba lihat tukang parkir toh. Ya, mobil, motor. Kalau ada pencuri, dia siap sejak guru. Ya toh? Tapi kalau dia tahu bahwa pemiliknya, ya, tapi labaki, salamaki. Sampai habis kendaraan di tempat parkir, tidak ada sama sekali di dalam hatinya tukang parkir merasa kehilangan karena hanya dititipi. Ya, jadi inilah praktek zuhud juga, jangan merasa memiliki, merasa dititipi. Tapi ingat, ini di dalam yang satu itu usahakan jangan lepas. Nah, inilah istilahnya praktek zuhud yang saya kombinasikan dari beberapa buku-buku tasawuf itu. Dan itu ada di dalam contoh-contohnya di dalam buku itu saya uraikan. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah takwa. Jadi para tarekat Naqsabandiyah itu cara mempraktikkan takwa itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ittaqullah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Jadi kalau sifat takwa ini kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah aman, tenang. Nah, praktek daripada takwa itu sesuai dengan hurufnya. Ta, qaf, waw, ya. Ta, tawadu. Qaf, qanaah. Waw, wara'ah. Ya, yakin. Ya, jadi ta, tawadu. Man tawadha'a lillah falahu darajatan fi a'la al-illiyin. Ni gini kita tulima pakatuna ale karena Allah. Falahu darajatan fi a'la al-illiyin, akan diberikan derajat yang sangat tinggi oleh Allah. Ya, jadi ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tawadu artinya rendah diri, artinya lawannya daripada sombong. Allah akan berikan derajat. Jadi filosofinya lagi tawadu itu ibaratnya hujan atau rahmat Allah ibaratnya hujan turun dari langit. Air itu dia cari tempat yang rawa-rawa. Jadi tawadu itu simbol rawa-rawa. Jadi kau turun ibu sia itu sampai onrom mariawai. Yang sombong simbol gunung. Jadi kau turun ibu sia mereka hanya hujan itu numpan lewat sama gunung. Ah, begitulah gambarannya dari turungi pamasena Allah Ta'ala lauri idi hanya numpan lewat saja sama orang sombong lah sampai onrom mariawai. Ah, itulah yang kita katakan falahu darajatan fi a'la al-illiyin. Ya, itu penjabarannya tak. Kemudian qanaah. Ya, qanaah. Mensyukuri kenyataan hidupnya, selalu merasa cukup. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya tergantung daripada rasa syukur kita. Jadi semua pemberian Allah kalau kita syukur itu maka bahagia rasanya. Ya, itulah sehingga Rasul di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri pemberianku maka akan kutambahkan.
Jadi di sini lagi praktiknya seperti apa kita mensyukuri nikmat Allah supaya semakin dia tambahkan ya rezeki kita. Ternyata Imam Ghazali mengatakan syarat syukur itu harus dipenuhi 3. Kalau mau ditambahkan rezeki kita dari Allah, karena Allah bilang tadi la in syakartum la azidannakum. Niki kita syukuruki pedi utambayangi. Bagaimana cara mempraktikannya supaya bertambah terus pemberian Allah kepada kita? Penuhi 3 syarat. Syarat pertama, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, lidah mengucapkan otomatis alhamdulillah. Itu baru satu. Kemudian syarat kedua, sebelum kita memanfaatkan rezeki itu, kita keluarkan dulu zakatnya, infaknya, sedekahnya. Ya, kita berbagi dulu, sedekah dulu. Syarat ketiga, pemanfaatannya harta itu selalu yang diridhai Allah. Ya, pemanfaatannya harta itu selalu diridhai Allah. Jadi kalau kita balanca, pikir jolo. Ya, nah kalau mau kapuangi ko balanca duit lo ke kowe. Ya, kalau misalnya hanya dibelanjakan saja hal-hal yang kurang bermanfaat atau enggak, lo kerja mak culi-culi mak game dan seterusnya, itu tidak diridhai Allah. Karena harta itu kata Rasulullah ada 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh dan kemana kamu belanjakan. Jadi ini kalau kita kelola dengan baik sesuai dengan petunjuk ini, insya Allah harta itu semakin berberkah. Pidina tambahin itu Allah Ta'ala. Nah, harta sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, iro naubisi bawana tu orang perangnya. Loka kimekohe, maka anja monrokohe. Ya, jadi begitu. Jadi sebi-obi itu hitungan itu. Itulah disediakan makna rezeki. Jadi sedekah itu umpan rezeki. Ya, sedekah itu patolak bala. Jadi ini semua kalau dipraktikkan dalam keseharian kita, masya Allah berkah luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi masa mana kita rekakan ya sudah dijalankan seperti itu, tunggulah hasilnya. Jadi aja dari sambare tareka. Sambare dijalankan sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan petunjuk supaya berkah semakin bertambah dalam kehidupan kita. Itu qanaah. Kemudian wara'ah. Ya, wara'ah. Jadi artinya hati-hati. Ya, dalam istilah bahasa Bugisnya manini. Jadi wara'ah, hati-hati dalam berbicara, hati-hati masalah makanan minuman. Itu semua harus dipraktikkan itu. Jadi inilah hasil tareka sebenarnya. Jadi maniniki masalah andrewe, werinunge, jangan masukkan di tenggorokan kita kalau diragukan. Manasapi halalalan apa yang pertama. Ya. Kemudian maniniki dari segi tutur kata, jangan sembarang ngomong sama orang. Kalau mau tersinggung orang kata-kata ini jangan simpan saja. Ya, karena bahaya kalau sudah terlanjur keluar omongan kita kepada orang, nah tersinggung tahu kan pasti mereka juga berusaha untuk menyinggung kita. Jadi kalau saling menyinggung begitu, abalakna tuh kejadian. Sejak guru tahu. Nah, inilah semua prakteknya wara'ah manini. Jadi keluarkan kata-kata disaring dulu, baik atau tidak. Nah, jadi yang mana nih barakahnya rekin patarikae. Jadi hati-hati mak bicara, hati-hati mengeluarkan kata-kata sama orang. Kemudian ya yakin, ya. Jadi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan. Jadi caranya mereka itu menuntut ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi pergi ke bertarekat, ya pergi ke berguru ceritanya ilmu yakin, ilmu yang diyakinkan kebenarannya di mana. Jadi ilmu yang diyakinkan kebenarannya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi mak guru ki betul-betul ilmunya jelas bersumber dari Al-Quran hadis. Nah, kalau kita sudah dapatkan ilmu seperti itu, baru langsung masuk lagi tahap kedua, ainul yakin. Jadi ainul yakin artinya fakta. Engkau nak pura praktekkan ulama-ulama dahulu. Kalau sudah ada yang praktekkan begitu kan kita sisa mengikuti. Ya makanya kan panutan hidup kita yang paling utama adalah Rasulullah. Ya. Jadi apakah sudah diperhatikan Rasulullah atau sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau ulama-ulama yang wara, apakah sudah diperhatikan? Itu ainul yakin. Jadi fakta. Kemudian kita sisa ikuti hakul yakin. Patok nih. Di situ sebenarnya tokdot. Kongkan atau dota dalam kehidupan kita ini, masya Allah tenan itu.
Ya, jadi begitu. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, jadi itulah pembuktian daripada takwa. Lalu yang kelima, ya, atau yang terakhir adalah taslim. Ya, taslim. Jadi taslim artinya berserah diri kepada Allah. Jadi setelah hakul yakin tadi, maksimal usaha, maksimal doa, tawakal, pasrah di luar kuangnya. Jadi inilah yang diamalkan para ulama-ulama, khususnya tarekat Naqsabandiyah. Jadi apa yang dia inginkan adalah ketenangan hidup dunia dan akhirat. Itulah barangkali Bapak Ibu penjelasan tentang tarekat dan beberapa contohnya. Dan terakhir sekali saya berikan amalan yang saya amalkan sekarang, bentuk tarekat pribadi istilahnya. Saya paketkan itu sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Sudah itu saya istighfar 100 kali, salawat 100 kali, kemudian tahlilan 100 kali. Ya, kemudian zikir di dalam hati, tahan nafas 100 kali. Lafaz Allah, tarik nafas, tahan, ucapkan lafaz Allah 100 kali. Ya. Inilah amalan saya. Jadi bentuk tarekat Naqsabandiyah dari segi zikir. Intinya ketenangan hati. Kemudian kalau ada masalah berat itu juga. Ya. Jadi apapun masalahnya itu amalkan. Insya Allah Allah akan selalu memberikan solusi. Manfaatnya istighfar 100 kali, karena istighfar intinya pengusir segala kesusahan hidup. Terus yang kedua, salawat. Intinya salawat itu pembuka pintu rahmat. Karena Rasulullah adalah gudang rahmat. Cara membuka pintunya adalah baca salawat. Itu. Nah, terbuka pintu rahmat. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Jaddidul iman bila ilaha illallah. Asalah imanmu, perbaharulah imanmu dengan la ilaha illallah. Mendapatkan kekuatan batin dari Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekuatan ilahi, perbanyak dapat zikir la ilaha illallah. Kemudian agak tu sedikit manfaatnya, tarik nafas, tahan di perut, baru ucapkan dalam hati lafaz Allah Allah. Itulah tujuan hidup kita. Nah, jadi begitu. Jadi diperhatikan zikir-zikirnya itu sudah jelas manfaatnya. Elok mani pada tu Andre nih, aja mega baca, Andre bawa nih, nikmati saja. Jadi begitu. Itulah manfaatnya kalau ada ilmu tarekat seperti itu dan jelas ilmunya. Sisa kita praktekkan. Karena tumatu todok, tidak mudah makin dipengaruhi dan seterusnya. Karena sekarang informasi luar biasa Bapak Ibu. Bingung sekarang masyarakat. Kegane ya curi engkau semua paku he. Saya punya prinsip itu lebih ini saja fokus. Informasi kan banjir sekarang. Jadi kalau digagal ke amalan andalan seperti ini, bingung ki, pusing ki. Jadi ambil saja satu, amalkan pendenungan ini. Ya, jangan berubah pendenungan. Pada tu reke Bilal bin Rabah, pakai dan minta Bilal, onna onni orang kalingan bo sandala mersuruga, aga bila amalamu Bilal. Maka dari Bilal bin Rabah, jenis sempajaku ya Rasul dia nak kena lepo. Tapi irman mendenungan istiqamah namanya. Jadi ini zikir juga kalau kita lakukan dengan secara istiqamah, engkau reke ya todok ya supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh ya pengaruh zaman digital yang serba berbahaya sekarang. Ya, hati-hati. Jadi zaman sekarang ini sangat drastis, sangat berbahaya. Jadi ibaratnya pada turki HP ini pisau, ada matanya, ada kayunya. Jadi kapan bukan kayunya pegang nasolangi ki. Ya, jadi HP juga begitu. Ya, pemanfaatannya HP kalau tidak dimanfaatkan yang baik nasolangi ki.
Tapi kalau hanya membantu, ya maki guna. Jadi saya rasa itulah barangkali wallahu alam bisawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabina wa hifdzal mursalin Muhammadul malaikatul mukarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram. Ya alim ya halim ya hafiz ya alim bi syarr. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.